Guys, HP ku hilang di Korea. Jadi ceritanya aku bakal ceritain ya guys dari awal. Kenapa bisa hilang? Aku juga nggak tahu. Kayak nggak usah nanya kenapa bisa hilang ya. Pokoknya aku mau ceritain kronologi kenapa HP ku itu bisa hilang. Itu dimulai dari hari kedua aku di Korea. Sedangkan aku di Korea itu selama 7 hari. Ini hari kedua HP ku hilang. Kalian bayangin gimana bad moodnya. Jadwalku itu hari kedua adalah ke Gyeongbokgung Palace. Jadi kayak kerajaan-kerajaan gitu. Di sana aku normal ya. Pagi itu aku normal. Masih fotoan, masih cobain hanbok. Terus sekarang ngerasa udah cukup fotoannya, kita memutuskan untuk makan siang karena kebetulan kita nggak sarapan. Jadi kita memutuskan untuk makan di Nice to See You. Nice to See You itu kayak Alfamart, Indomaretnya Indonesia. Kita makan di sana, makan gimbap, makan sosis, minum, terus kayak normal aja gitu. Terus kita buat story juga, upload foto, segala macam pokoknya. Terus udah kayak gitu kita ngerasa udah selesai makan, terus kita pindah ke Socheon Hanok Village. Di sana juga kita foto-fotoan, terus kita story, aku bahkan video call sama kakakku. Terus pokoknya kita tuh lama banget di Socheon Hanok Village itu sampai jam 4 sore. Aku ngerasa capek dan aku memutuskan untuk balik ke hotel buat istirahat karena kita udah pergi dari pagi sampai sore. Dan di hotel aku istirahat dengan sangat-sangat normal. Aku juga buat story, upload ke sosmed, itu pakai HP ku yang ini ya guys. Aku biasa nih main HP tuk gitu. Sampai akhirnya Mas Bos itu manggil aku buat siap-siap karena kita mau jalan-jalan malam. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, HP bisnisnya Mas Bos itu aku yang pegang dan itu warnanya hijau. Makanya kita selalu sebut HP hijau gitu. Nah, di situ udah mulai kepanikannya guys. Tiba-tiba Mas Bos nanya, "Mana HP hijaunya?" Terus aku bilang, "Tuh di tasku." Dengan gampangnya aku bilang, "Tuh di tasku." Dan pas Mas Bos lihat terus kayak nggak ada. Terus aku, "Ya paling di tasmu nggak? Kamu yang bawa nggak?" Dengan pedenya aku ngomong kayak gitu. Terus dia ngecek di tasnya, set. Nggak ada juga. Terus aku, "Ya udah sih cari-cari aja, siapa tahu nyelip di kasur." Aku bilang kayak gitu kan. Udah kayak gitu kita mulai cari-cari di kasurku, di kasurnya Mas Bos, terus di koperku, di kopernya Mas Bos, terus enggak ketemu. Saat itu jantungku udah mulai duk. Bener-bener nggak ketemu guys. For your information ya guys, aku sama Mas Bos itu bawa 4 HP. Jadi ini HP ku satu, ada HP hijau itu yang hilang, sama ada 2 lagi HP-nya Mas Bos. Jadi kita tuh nggak sadar kalau misalnya salah satu HP kita tuh hilang karena kita udah pegang HP masing-masing gitu loh. Dan aku ngerasa saat itu aku udah naruh di tasku. Dan aku tuh orangnya sangat-sangat apik. Aku tuh tidak mungkin meninggalkan barangku tuh di mana-mana dan aku nggak mungkin naruh barang-barangku tuh sembarangan. Kenapa nggak pakai Find My iPhone? Karena HP-nya itu nggak ada kuota. Bayangin aja guys, satu HP itu kita butuh 300 ribu untuk ngisiin kuota di Korea. Jadi kalau misalnya kita beli keempat-empatnya, itu udah 1.200.000 melayang ya. Makanya aku beli cuma satu, karena ini tuh kuotanya tuh banyak dan bisa di hotspotin ke HP yang hilang itu. Dan kita bingung saat itu karena nggak bisa Find My kan. Kalau misalnya Find My kan kita bisa kayak lacak gitu loh di mana. Sedangkan ini kita pencet Find My, lokasinya itu mati, nggak ada internetnya. Terus kita gimana nih sekarang? Bener-bener panik banget. Terus akhirnya Mas Bos dengan otak pintarnya dia membelikan pulsa 100 ribu ke HP ku. Dan tiba-tiba sinyal HP ku tuh hidup guys. Dan kalian tahu di mana HP-nya? Di Nice to See You kita makan siang tadi. Di situ aku posisinya 50-50 ya, 50% aku happy dan 50% aku takut deg-degan gitu. 50% happy kenapa? Karena itu posisinya udah jam 5, jam 6 gitu. Sedangkan HP itu kan aku tinggalin jam 1 siang ya. Jadi kayak masih di tempat yang sama. Jadi kayak oke, ini mungkin orangnya nyimpenin gitu loh. Kalau misalnya dia itu berbuat jahat, pasti dia udah lepas SIM cardnya dong. Pasti dia udah matiin dong. Kayak gitu aku mikirnya. Terus kita cepet-cepetan ke tempat minimarket tadi. Bener-bener lari-larian karena awalnya kita tuh mau nyewa taksi, cuman kayak di sana tuh susah banget
nyari taksi di sana tuh beda guys, jadi harus pakai aplikasi yang kita harus download dan kita harus daftar account dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya di sini tuh kan bisa kayak nyetop gitu terus kita masuk gitu, di situ nggak bisa nyetop guys, jadi kita bener-bener harus pakai public transportation, pakai MRT, bener-bener kita harus lari jalan pokoknya semua supaya cepet aja nyampe ke situ gitu loh. Nggak tenang kan kalau HP-nya tuh nggak ada di tangan. Dan bener aja setelah aku nyampe ke Nice to See You-nya, HP-nya balik guys. Dan baiknya mereka tuh kayak ngasih notes gitu, terus kayak ada ciri-ciriku sama Mas Bos, terus ada tanggal kehilangannya, ada jam kehilangannya juga, terus kayak terharu banget, bener-bener maaf gatel di saat yang tidak tepat. Saat itu aku tuh kayak happy, tapi kayak bersyukur juga gitu loh, untung nggak hilang. Bayangin kalau hilang ya, itu hari kedua, aku masih ada 5 hari lagi untuk menjalani ke bed mutang gitu loh. Bayangin HP-nya hilang di Korea, apakah Korea akan menjadi kenangan terburukku selamanya? Itu guys, terima kasih ya bapak-bapak yang sudah menyimpan ini. Aku nggak bisa bahasa Korea, jadi aku cuman bilang kamsahamnida, cuman gitu aja. Bener-bener aku nggak bisa ngomong apa-apa. Udah panjang banget video ini, segitu dulu ceritaku. Bye-bye.